Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Doni Hermatra dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama kami segera hadir di antaranya. Dua siswa Madrasah Sanawiyah di Kabupaten Tegal tewas tersambar kereta di perlintasan tanpa palang pintu. Minyak goreng curah masih langka dan mahal di berbagai daerah di Jawa Tengah. Pemerintah diminta menjamin distribusi minyak dari produsen. Sambut Ramadan, warga Pengulon di Kota Solo menggelar kirab budaya Sadranan. Kita ke informasi pertama. Kemacetan sepanjang puluhan kilometer terjadi selama 3 hari terakhir di jalur Pantura Rembang. Kemacetan disebabkan proyek perbaikan jalan beton di wilayah Batangan. Selain merugikan para sopir truk, kemacetan berdampak pada layanan rumah sakit. Selama 3 hari terakhir, kemacetan parah terjadi di jalur Pantura Rembang. Arus kendaraan nyaris tidak bergerak. Kemacetan bahkan mengular sepanjang 20 km dari Kecamatan Batangan Pati hingga Kota Rembang pada Kamis silam. Salah satu sopir yang membawa kiriman kertas dari Surabaya menuju Kudus mengaku kemacetan ini merugikan dirinya karena uang makan dan uang bensin membengkak. Kan di mobil panas, jadi di bawahnya pohon sambil nunggu. Sudah berapa lama tadi? Mulai jam 6 tadi. Muat apa? Dari mana mau ke mana? Itu mah kertas mau ke Semarang. Kemacetan ini juga berdampak pada layanan pasien rujukan dari Rumah Sakit Sutrasno Rembang. Pasien rujukan terpaksa melewati jalur alternatif dan butuh waktu 6 jam agar tidak terjebak kemacetan. Kita cari alternatif yang penting utamakan keselamatan pasien. Ternyata pasien yang dirujuk pastikan kondisi sudah stabil dulu. Jadi kami tidak akan merujuk jika pasien kondisi tidak stabil, karena menjaganya kalau di jalan ada apa-apa nanti semakin jelek. Jadi di rumah sakit harus stabil dulu, stabil baru rujuk dan dipilihkan tempat rujukan yang aman. Kemacetan parah merupakan dampak proyek perbaikan jalan beton di wilayah Batangan Pati. Para sopir truk diperkirakan masih terus mengalami kondisi ini karena tenggat waktu penyelesaian pengerjaan proyek belum bisa dipastikan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Perlintasan kereta tanpa palang pintu kembali menelan korban jiwa. Dua siswa Madrasah Sanawiyah di Kabupaten Tegal tewas tertabrak kereta. Perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Babakan, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal merenggut nyawa dua siswa Madrasah Sanawiyah pada Kamis siang. Kedua korban, Ardiansah, siswa Madrasah Sanawiyah Mahadut Tolabah, dan Muhammad Kafi Ibrahim, siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Babakan, tewas tersambar kereta Joglo Semakerto. Motor dan kedua korban terseret 50 meter. Tabrakan maut terjadi saat kedua korban melewati perlintasan. Naas, mereka tidak mengetahui kereta datang karena perlintasan tanpa palang pintu. Duanya, Pak. Langsung meninggal semua. Terus si korban langsung dibawa ya ke rumah sakit. Kedua korban hendak menuju pesantren untuk mengikuti ujian akhir. Jarak sekolah hanya tersisa 100 meter dari lokasi kecelakaan. Sejumlah guru mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Suselo Slawi Tegal. Kasus ini ditangani Polsek Lebak Siu. Sementara itu, sebuah truk tangki berisi solar milik Pertamina terbakar di jalur Pantura Semarang Demak di Desa Karangtowo, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak pada Kamis dini hari. Dari video amatir tampak kobaran api muncul pada bagian kolong truk. Petugas memadamkan api dari jarak jauh guna mengantisipasi truk meledak. Berdasarkan keterangan sopir, percikan api yang diduga akibat ban pecah menyambar sisa solar yang menempel pada badan truk sehingga terjadi kebakaran. Kendaraan ini mengalami pecah ban sebelah kiri belakang, sehingga akibat dari pecah ban ini muncul percikan api. Setelah percikan api ini ternyata menyambar sisa-sisa BBM yang berada di kendaraan truk membawa BBM tersebut, sehingga muncullah api di bagian belakang truk yang menyebabkan truk ini mengalami kebakaran di bagian belakang. Truk dievakuasi ke Pangkalan Kota Semarang setelah api dipadamkan.
Kuncoro Wijayanto dan Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Tegal dan Demak. Jasad seorang perempuan ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dan setengah telanjang di pinggir Sungai Jabang Bayi di Kabupaten Klaten. Polisi masih menyelidiki identitas dan penyebab kematian korban. Warga Delangu, Kabupaten Klaten memadati pinggir Sungai Jabang Bayi untuk melihat dari dekat jasad seorang perempuan yang ditemukan warga dalam kondisi setengah telanjang. Diduga korban berasal dari desa lain karena tidak dikenali warga setempat. Jasad pertama kali ditemukan warga yang sedang mencari rumput pada Jumat silam. Pengurus desa kemudian melapor ke polisi. Seperti apa tadi laporannya? Ya cuma ngabari kalau ada jenazah di sawah ini. Kondisinya seperti apa, Pak? Seperti ya udah rusak atau Pak. Udah membengkak. Polisi segera mengidentifikasi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kondisi jasad mulai membusuk dan sulit dikenali sehingga diduga meninggal beberapa hari sebelumnya. Usia korban diperkirakan lebih dari 30 tahun. Korban hanya mengenakan celana namun tidak ditemukan identitas pada tubuhnya. Hasil pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan tanda bekas kekerasan. Karena sudah lebih dari 24 jam membusuk. Sudah membusuk jadi tidak dikenali lagi. Hasil pemeriksaan tim medis ada tanda-tanda kekerasan, Pak? Kalau dari tim Puskesmas, dari dokter sini tadi sudah melakukan pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro untuk keperluan visum agar identitas sekaligus penyebab kematian korban segera terungkap. Sementara itu petugas gabungan akhirnya menemukan perempuan bernama Sri Herti berumur 60 tahun dalam kondisi tewas di dasar Sungai Gung, Desa Pekiringan, Kabupaten Klaten pada Sabtu siang. Korban diduga terseret arus sungai 8 km dari rumahnya di Kecamatan Procot. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh anggota keluarga setelah pamit pada Rabu malam. Selama 4 hari, tim SAR gabungan mencari korban menyusuri aliran sungai. Korban diduga tercebur ke sungai karena warga sekitar sempat mendengar suara keras seperti benda terjatuh. Korban diketahui mengalami gangguan depresi. Korban oleh tim SAR gabungan bersama masyarakat dapat ditemukan di Sungai Gung, Desa Pekiringan. Tepatnya 500 meter dari jembatan Kaligung Banjaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan jasad, tidak ditemukan tanda kekerasan. Jasad korban segera diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Krisna Agung dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Klaten dan Tegal. Warga Batang menggelar aksi tutup mulut di kantor pelayanan pelabuhan perikanan Batang memprotes praktik pungli dan mafia pelabuhan. Belasan warga menutup mulut dilapisi lakban sambil membentangkan spanduk berisi kecaman terhadap berbagai praktik mafia di pelabuhan. Mafia pelabuhan dirasa merugikan nelayan dan pelaku usaha. Protes dilakukan warga bersamaan dengan kegiatan sosialisasi pemberantasan pungli oleh Kejaksaan dan Kepolisian yang digelar di dalam kantor pelabuhan tersebut. Masa juga minta Presiden Joko Widodo turun tangan berantas mafia pelabuhan di Batang. Aksi dengan tuntutan berantas pungli juga berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Masa dari desa Turitempel, Kabupaten Demak kembali minta Kejaksaan bersikap tegas atas praktik pungli pada program pengadaan sertifikat tanah secara massal atau PTSL terhadap 1.600 bidang sertifikat senilai ratusan juta rupiah dengan terlapor panitia PSTL serta sejumlah oknum perangkat desa. Sesuai SKB Menteri, biaya PTSL seharusnya Rp150.000, namun warga diminta sebesar Rp500.000 per sertifikat.